Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih kagem kula Us Evi. Pripun kabaripun panjenengan sedaya bocah-bocah? Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah dipun paringi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah, saderengipun pasinaon babagan basa Jawi, monggo sareng-sareng becike dengerin mugi-mugi dipun paringi kelancaran lan keberkahan. Raditu billahi robba wabil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidani ilma warzuqani fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Kompetensi dasar 3.5 mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks cerita pewayangan. Wayang menika ngadahi teges ingkang maneka warna. Wonten ingkang mastani bilih wayang menika saking tembung ayang-ayang minangka gegambaraning jalma. Ugi wonten ingkang mastani bilih wayang menika cekakan saking tembung wayahe sembayang ingkang tegesipun wayahinipun salat. Sanesipun nyebataken bilih wayang menika cekakan saking tembung wahanane yang. Tembung wahane tegesipun panggenan utawa prantara, dene tembung hyang tegesipun Gusti ingkang harkarya jagat. Babon cariyos wayang menika miturut sujaripun saking negara India. Inggih menika saking cariyos Ramayana saha Mahabharata. Cariyos Ramayana ingkang basa Sangkretanipun Ramayana saking tembung Rama, dalah ayana ingkang tegesipun lampahing Rama. Cariyos menika dipunanggit dening Walmiki utawi Balmiki. Dene cariyos Mahabharata ingkang dipunanggit dening Begawan Byasa. Cariyos menika wosipun ngegingi Pandhawa saha Kurawa ingkang rerebatan negara Astina. Ananging cariyos Ramayana saha Mahabharata menika rikala ing tlatah Jawa lajeng kagubah malih dening para winasis. Pramila menika wonten beda-bedanipun antawisipun cariyos Ramayana saha Mahabharata ingkang saking India kaliyan ingkang wonten ing Jawa. Dene wayang piyambak miturut sumber ingkang wonten minangka kabudayan asli Jawa ingkang sampun wonten saderengipun cariyos Ramayana saha Mahabharata mlebet ing Jawa. Geser gumantining jaman sapanjenenganipun sumbering cariyos wayang boten namung saking Mahabharata saha Ramayana, ananging ugi wonten babon cariyos wayang sanesipun kedasne cariyos Panji, cariyos Seta, cariyos saking Timur Tengah lan sapanunggalangi. Beda-bedaning babon cariyos wayang menika amargi ngrembakaning donya pagelaran wayang. Pramila menika jinising wayang wonten namung wayang walulang utawi golek, nanging sanya kathah. Tuladhanipun wonten wayang beber, wayang kancil, wayang poteli lan sapanunggalan. Dipun tingali saking bahan ingkang dipunagem kangge ndamel wayang kaperang dados pinten-pinten jinis. Antawisipun inggih menika wayang beber, wayang golek, wayang suket, wayang getuk, wayang klitik, wayang kulit. Artinya wayang itu memiliki arti yang bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa wayang berasal dari kata ayang-ayang, seperti gambaran orang. Ada juga yang mengatakan bahwa wayang adalah singkatan dari kata waktunya beribadah, yang artinya sembahyang ya, sembahyang kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam agama kita ya. Ada pula yang mengatakan bahwa wayang adalah singkatan dari kata wahanane yang. Kata wahana berarti tempat atau sarana, sedangkan kata yang berarti
Gusti yang menciptakan dunia ini. Kalau di dalam agama kita berarti Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian menurut sejarah negara India, yaitu bahwa cerita Ramayana dan Mahabharata itu sendiri merupakan dari bahasa Sanskerta, ya. Bahasa Sanskerta Rama dan Ayana yang berarti langkah bapa. Cerita itu disebutkan oleh Walmiki atau Balmiki. Adapun penuturan Mahabharata diriwayatkan oleh Begawan Abhyasa atau Biasa. Penuturan ini adalah tentang Pandawa dan Kurawa yang mendapatkan sebuah potongan, istilahnya sebuah titah, ya. Titah itu kayak amanah warisan, yaitu sebuah kerajaan. Namun cerita Ramayana dan Mahabharata ada juga di Jawa dan adalah adapun wayang itu sendiri menurut sumber, ya, yang ada bahwa budaya asli Jawa yang sudah ada sebelum cerita Ramayana dan Mahabharata masuk ke Pulau Jawa. Nah, perubahan seiring berjalannya waktu, sumber wayang ceritanya itu tidak hanya dari Mahabharata dan Ramayana, tetapi juga wayang babon, ya, seperti cerita Panji, cerita Seto, cerita dari Timur Tengah, dan lain-lain. Jadi perbedaan wayang ceritanya babon itu disebabkan oleh perkembangan dunia pertunjukan wayang. Oleh sebab itu, jenis wayang golek juga ada, ya. Bukan hanya sekedar wayang golek, itu biasanya kalau kita tahu wayang golek itu kan dari bentukan kayu gitu, ya, atau walulang, tetapi semakin banyak sekarang. Kemudian ada wayang beber, kemudian ada wayang kancil, wayang poteli, dan lain sebagainya. Dari dilihat dari bahannya memang digunakan untuk membuat wayang, karena setiap wayang itu dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti antaranya wayang beber, wayang golek, wayang suket, wayang getuk, wayang klitik. Jenisnya wayang siji, wayang beber, loro wayang purwa, telu wayang golek, papat wayang kulit, 5 wayang wong lan sak panunggalane. Pandawa 5. Pandawa 5 itu jumlahnya ada 5, cacahe ono 5. Siji, ono sing jenenge Puntadewa atau Yudhistira. Loro, ono sing jenenge Bima atau Werkudara. Telu, ono sing jenenge Arjuna atau Janaka. Kemudian ada yang keempat dan kelima itu kembar, jenenge Nakula lan Sadewa. Pandhawa 5 iki saka ibu sing beda. Yudhistira, Werkudara, Arjuna iku saka ibu Kunti. Lekne sing kembar loro Nakula lan Sadewa kuwi saka Dewi Madrim. Bapake Pandhawa jenenge Prabu Pandu Dewanata atau yang kita biasanya sebut Prabu Pandu. Prabu Pandu nggadah garwa, memiliki istri 2 namanya Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Memiliki 2 istri namanya Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Nggadah yuga memiliki anak 5 jenenge Pandhawa 5. Puntadewa atau Yudhistira iki yugane ingkang kepisan, anak pertama dari para Pandawa. Dasanama ini memiliki nama lain yaitu Yudhistira, Dharma Kusuma, Dharma Wangsa, Dwi Jangka, Guna Talimakrama, lan kesatriyane ing Ngamarta. Garwane Dewi Drupadi, peputra Pancawala. Sifate atau wateke sabar nrimo, setya lan tresna dhateng kautamen lan adil paramarta.
duweni kadigdayan saged pirsa lembat. Dasanama artinya 10 nama atau memiliki banyak nama ya. Namanya Yudhistira, Dharmakusuma tadi, Karma Dharma Wangsa, Dwi Jangka, Gunata Likrama. Kemudian kesatriane ini artinya kesatria di sebuah kerajaan namanya Ngamarta. Kemudian dia garwa, dia beristri Dewi Drupadi yang pada akhirnya nanti melahirkan Pancawala, anaknya namanya Pancawala. Dia memiliki sifat sabar, nerimo, dia istilahnya nerima ya, nerima yang pantum, nerima apa adanya, setia, kesetiaan, cinta akan kebaikan dan keadilan. Kemudian dia memiliki kemampuan ya, kedidayaan, kemampuan semacam kayak kekuatan ya, dengan mengetahui kerendahan hati, mampu mengetahui kerendahan hati, saged pirsa lelembat. Werkudara utawi Bima, Dasanama Bimasena, Bratasena, Birawa, Nagata, Kusumayuda, Kawara, Kusumadilaga lan sapanunggalane. Kesatriane ing Jodipati nggadhah garwa asmanipun Dewi Arimbi lan Dewi Nagagini, duweni sifat utawi watek lugu, jujur, prasaja, tan menda saking bebaya tan wedi guntur teka kang sinedya kang cinipta dadi. Kadigdayan duweni kuku Pancanaka, gada rujak pala, panah Bargawastra, Bandung Bandawasa, wungkal bener lan jala segara. Werkudara atau Bima, dasanama 10 namanya Bimasena, Bratasena, Birawa, Nagata, Kusumayuda, Kawara, Kusumadilaga lan sapanunggalane. Kesatria di kerajaan Jodipati. Kemudian garwa atau istrinya bernama Dewi Arimbi. Kemudian Dewi Nagagini memiliki sifat atau watak lugu, jujur, lan prasaja tan menda saking bebaya, tidak takut bahaya ya. Memiliki kedigdayaan, memiliki kekuatan, kuku Pancanaka, gada rujak polo itu seperti pentungan godo ya. Panah Bargawastra, Bandung Bandawasa, wungkal bener jala segara. Arjuna atau Janaka, dasanamane Janaka, Kirti, Parto, Dananjaya. Arjuna iki sing paling ganteng dhewe ing pewayangan. Kesatriane Madukara, garwane Dewi Subadra lan Dewi Srikandi. Duweni watek atau sifat luhur, seneng tetulung, basane alus. Duweni kadigdayan, duwe pusaka jenenge panah Pasopati, keris Pulanggeni, lan panah Sarotama. Arjuna atau Janaka memiliki dasanama lain Janaka, Kirti, Parta, Dananjaya. Arjuna ini salah satu tokoh yang bisa dikatakan tokoh yang tertampan di pewayangan dan banyak yang tertarik dengan tokoh Arjuna ini. Dia kesatria di Madukara, memiliki istri yang bernama Subadra dan Dewi Srikandi. Memiliki sifat luhur, senang menolong, bahasanya juga halus, dan juga dia memiliki kedidayaan, kekuatan karena dia memiliki pusaka semacam keris gitu ya. Keris Pulanggeni ada, kemudian ada panah Pasopati, ada panah Sarotama. Nakula kuwi dasanamane pinten? Damar Grontika. Kesatriane Sawo Jajar, duweni garwa Dewi Suyati,
Dewi Senggranawati Endang Soka. Sipate utawi wateke Nakula kuwi nrimo lan prasaja, jujur, welas asih, sabar, alus lan bisa njaga wadi. Kesatriane ing Sawojajar mau ya. Nakula iki anak keempat dari kelima saudaranya dan anak dari Dewi Madrim. Ing Mahabharata, Nakula artine bisa nguwasaba awake dhewe. Ing pedalangan nalika isih enom Nakula nganggo jeneng Pinten. Jadi ketika masih muda dia menggunakan nama Pinten. Pinten iku sejatine jenenge tanduran. Pinten yang berarti nama sebuah tanaman kang godhonge bisa kanggo obat, yang daunnya bisa dijadikan obat. Koyok jenenge Nakula lantip ing obat-obatan. Nakula ini memang memiliki keterampilan di bidang obat-obatan amarga titisane Bathara Aswi. Dheweke tabib satya ing salah sawijining Pandhawa lan duwe kembaran kang jenenge Sadewa. Nakula iki Pandhawa kang nomer 4, beda karo Yudhistira, Werkudara lan Janaka. Nakula lan Sadewa iki lair saka Dewi Madrim. Nalika Pandu palastra, Dewi Madrim mbela pati lan kembar iki lair saka wetenge kang suwek dening keris. Kaya kabeh tunggale Pandhawa kang duwe sifat kang becik, Nakula duwe watak nrimo lan prasaja, memiliki watak yang neriman, menerima apa adanya ya, jujur, welas asih, kemudian sabar, alus lan bisa njaga wadi. Nalika Pandhawa kudu ngelono ing alas lan nyamar ing Nagara Wirata. Nakula duwe jeneng liya. Nakula itu memiliki nama lain yaitu Damagrontika lan dadi tukang rumat jaran yang memiliki arti merawat kuda. Nakula duwe garwa. Nakula ini memiliki istri. Nakula duwe garwa Dewi Suyati saka Awawulangit. Sakloron peputra Pramusinta lan Pramuwati. Iki yang manut Pustaka Raja. Yen manut Purwocandrita, garwane Nakula iku duwe Senggranawati saka negara Gisik Samudra utawa Eka Prantala lan peputra Dewi Sri Tanjung. Dening Bathara Indra, Nakula iku diwenehi cupu kang bisa nguripake wong kang mati sadurunge wektune ing Baratayuda. Nakula lan Sadewa itu ngrewangi nyedhaki Salya supaya menehi ngerti apa pangesepane, mula Salya masrahake kratone marang Nakula. Dadine sakwise perang iku Nakula nguwasani ing Mandraka. Nanging dening Yudhistira, Nakula banjur diangkat dadi patih. Sadewa dasanamane tangsem, kesatriane bumi retawu. Garwane Drupadi duweni sifat utawi watak wicaksana, rimo lan prasaja, jujur, welas asih, sabar, alus lan bisa njaga wadi. Duweni kadigdayan mantra pangruwatan aji purnamajati. Silsilah Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa kuwi saka Prabu Pandu, Dewi Kunti lan Madrim. Dene Kurawa saka Desrarastra lan Gandari. Iku duweni yuga utawi anak, asmanipun Kurawa. Memiliki anak yang bernama Kurawa, cacahe ana 100. Jumlahnya ada 100. Salah satu namanya adalah Duryudana dan 99 adik. Desrarastra ini, bapaknya Kurawa ini memiliki kekurangan, yaitu dia buta, ya. Memiliki kebutaan yang sebenarnya dia tidak bisa memimpin sebuah kerajaan karena kekurangannya tersebut. Namun suatu hari Pandu
pergi ke sebuah hutan, ke alas ya, menemukan atau melihat kijang. Kijangnya ini 2 kijang ya, betina dengan jantan ya, ingkang kastresnan, kemudian dipanah oleh Pandu. Dipanah, kemudian tidak tahu kalau itu sebuah jelmaan dari seorang resi. Tiba-tiba berubah menjadi resi begitu, menjadi seorang manusia yang akhirnya nyedo iku berarti mengutuk Pandu tidak akan memiliki anak. Nah, Pandu nggak tahu akan hal perbuatannya itu, namanya juga berburu. Kemudian dia menyesali perbuatan tersebut. Karena dia merasa berdosa, dia memutuskan untuk pergi dari kerajaannya. Kerajaannya namanya Hastinapura. Ya, karena meninggalkan kerajaannya itu secara tidak langsung, kerajaannya itu harus ada pemimpinnya. Nah, dari situlah kakaknya diminta untuk memimpin sementara waktu, yaitu kakaknya namanya Desrarastra. Dipimpinlah kerajaan Hastinapura oleh Desrarastra. Dipimpinlah oleh kakangnya Desrarastra, yang mana Pandu dengan kedua istrinya, dia pergi jauh dari kerajaannya untuk menghapus dosa-dosanya. Mereka ingin menyendiri dari kerajaan. Dewi Kunti dan Dewi Madrim karena tidak bisa memiliki anak, mereka berdua berdoa, akhirnya diberikanlah anak, yaitu 5 ini, yaitu yang dinamakan Pandawa 5. Sedangkan Desrarastra dan Dewi Gandari dikaruniai anak yang jumlahnya 100, yang dinamakan dengan Kurawa. Bisa dikatakan dengan Pandawa ini berarti sepupu ya. Yang namanya Kurawa itu sepupu atau keponakan dari Pandawa 5, yang nantinya antara Kurawa dan Pandawa 5 ini akan berperang. Kenapa bisa dikatakan berperang? Di mana Pandawa itu akan mengambil alih kerajaan Hastinapura, kerajaan milik bapaknya ya. Hastinapura yang awalnya tadi dititipkan ke kakaknya. Ternyata sama Kurawa ya, anaknya dari Desrarastra, tidak diperbolehkan untuk dikembalikan kepada Pandawa karena ada hasutan dari seorang tokoh lain namanya Sengkuni. Macam tokoh pewayangan lain, gambar iki Anoman. Anoman kalau di bahasa Indonesia kan itu kayak Hanoman kayak monyet, kera. Kemudian gambar yang kedua ada namanya Gatotkaca. Ini bisa dibilang biasanya memiliki semboyan kayak nama lain, Gatotkaca, otot kawat balung wesi, ototnya kawat bertulang besi. Ini tokoh yang kuat ya, karena dia ini keturunan atau anaknya dari Werkudara sebenarnya, Gatotkaca ini. Selanjutnya ada Sengkuni. Nah, Sengkuni adalah tokoh pewayangan yang menghasut Kurawa ya, atau pamannya Kurawa, agar kerajaan Hastinapura tidak dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Pandawa 5 atau Pandu ya, atau kepada bapaknya Pandawa yaitu Pandu. Sengkuni ini adalah tokoh yang bisa dikatakan tokoh antagonisnya di dalam pewayangan Mahabharata dan terkenal ya. Kemudian yang bawah ini sebenarnya perwakilan ya dari Kurawa. Anak yang pertama namanya Duryudana. Ini
anak yang pertama dari Destra Rastra, kemudian ada Citraksi, kemudian Durmagati, Dursasana, dan lain sebagainya. Ini perwakilan saja yang sebenarnya jumlahnya 100. Perang Baratayuda. Kenapa bisa dikatakan perang Baratayuda? Ini adalah nama sebuah perang yang nantinya akan dilakukan oleh Pandawa dan Kurawa. Perang saudara, ya, memperebutkan kerajaan Hastinapura yang sebenarnya adalah kerajaannya miliknya bapaknya Pandawa, yaitu Pandu. Ternyata tidak boleh diambil kembali karena istilahnya Kurawa, anaknya dari Destra Rastra ini, dihasut oleh Sengkuni, merasa kemilikan, ya, merasa itu miliknya gitu loh. Padahal kan sebenarnya kerajaan itu kan dipimpin sementara oleh ayahnya Kurawa. Kemudian pada akhirnya nanti kan harusnya dikembalikan ke Pandawa. Ternyata karena hasutan dari Sengkuni berhasil, maka terjadilah perang bersaudara antara Kurawa dan Pandawa. Nah, gambar iki delengen. Iki ana tokoh pewayangan jenenge Punakawan. Istilah Punakawan berasal dari kata pana yang artinya mengetahui dengan jelas, dan kawan artinya teman atau sahabat. Jadi Punakawan iki berarti semacam pelayan begitu. Di dunia wayang dapat dibedakan antara pelayan yang tokoh baik, ada juga tokoh yang jahat. Tokoh pelayan baik diwakili oleh Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong. Jadi Punakawan itu dalam tokoh pewayangan Jawa terdiri dari 4. 1. Semar, 2. Gareng, 3. Petruk, dan 4. Bagong. Di jalan cerita pewayangan, Punakawan ini sangat inspiratif bagi masyarakat, ya, karena dia menyajikan pertunjukan yang menghibur dan menyampaikan pesan yang bermanfaat. Di dalam ceritanya, wayang Punakawan ini bertindak sebagai penasehat, teman bercengkrama, dan penyelamat bagi para kesatria, tentunya para Pandawa yang selalu berbuat kebaikan. Semar, kita bahas. Semar ini sering digambarkan dalam wujud yang buruk rupa, namun memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Karena Semar ini dianggap sebagai cerminan manusia yang selalu menganjurkan untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Yang kedua, Gareng. Tokoh Gareng ini merupakan putra sulung Semar, anaknya dari Semar, Gareng ini. Wujudnya digambarkan dengan kakinya pincang dan tangan yang patah, menandakan bahwa Gareng selalu berhati-hati dalam bertindak dan tidak suka mengambil hal-hal atau hak-hak milik orang lain. Karena Gareng dianggap sebagai cerminan manusia yang memiliki banyak teman. Yang ketiga ada Petruk. Nah, di antara ketiga ini, putra Semarnya ketiga ini memiliki sifat fisik yang paling sempurna. Petruk memiliki badan tinggi dengan wajah yang gembira. Sifat jenaka dan dermawan sering ditunjukkan dalam sebuah lakon Petruk ini, yang sering mengajarkan untuk meninggalkan segalanya yang tidak bermanfaat dan kembali kepada ajaran Tuhan. Kemudian yang keempat ada Bagong. Nah, kalau Bagong ini menjadi salah satu lakon atau tokoh yang paling menghibur dalam wayang Punakawan. Fisiknya Bagong digambarkan dengan matanya yang bulat, berbadan gemuk, dan sekilas mirip Semar. Jadi Bagong ini bisa mengeluarkan kata-kata sindiran dan kritis, ya, terhadap kebatilan dan ketidakadilan. Dudutan atau kesimpulan, wayang saka ukara basa Jawa itu bayangan atau ayang-ayang padha kelir, ya. Kelir kuwi kain putih sing biasanya dienggo ana ing pertunjukan yang biasanya dipakai di dalam sebuah pertunjukan pewayangan. Di dalam pewayangan sendiri ini memiliki cerminan awujud sifat
cerminan wujud sifat-sifat manusia, yang mana sifatnya manusia itu masih murka, masih serakah, masih ada keegoan, pelit, bijaksana. Ya itu kan gambarannya manusia ya. Nah, dari gambarannya manusia melalui pewayangan ini kita bisa mengambil banyak hikmah, banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari sifatnya yang kejujurannya para kesatria, kemudian senang tetulung. Senang tetulung itu senang menolong orang lain tanpa pamrih. Nah, sifat-sifat kebaikan-kebaikan itu yang perlunya kita contoh di dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya. Kemudian sifat-sifat yang buruk bagaimana, seperti sifatnya Sangkuni dan Kurawa. Itu harus dihilangkan itu, karena sifat-sifat itu tidak baik ketika kita laksanakan jika dalam kehidupan sehari-hari. Karena sifat-sifatnya Kurawa itu seperti paribasan, seperti peribahasa. Masih ingat ya peribahasa bahasa Jawa, yaitu adigang adigung adiguno. Artinya ngendelake kekuatan kaluhuran lan kapinterane, yang berarti sombong. Dadi wong kuwi ojo sombong ya. Kudu dadi kaya pari. Ya pari itu apa? Padi. Menjadi sebuah padi semakin merunduk ya, semakin berisi semakin merunduk. Jadi menjadi orang yang rendah hati, tidak boleh sombong. Jadilah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain dimanapun kalian berada.